Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tati Nur Saida. Saya dari jurusan komputer akuntansi dari Universitas Amik Master Lampung. Adanya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Fisman Bedi. Yuk jangan lama-lama, kita langsung simak materinya aja. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, teman-teman yang saya hormati dan saya sayangi yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran dan teknik pengendalian dalam manajemen. Latar belakang. Kegiatannya dengan melakukan proses perencanaan dilakukan melalui aktivitas yang melibatkan individu-individu. Aktivitas individu ini diarahkan mencapai tujuan organisasi. Yang sering dilakukan adalah kesadaran individu ini juga mempunyai keinginan. Tujuan pribadi seseorang bisa selaras dengan tujuan organisasi, bisa juga tidak selaras. Ketidakselarasan tujuan mengakibatkan organisasi atau individu tidak tercapai. Untuk diperlukan suatu pengendalian kerja sehingga tujuan individu bisa selaraskan dalam organisasi. Salah satu alat untuk mencapai hal tersebut adalah adanya sistem pengendalian manajemen yang baik. Pokok pembahasan pada kali ini membahas peran dan teknik pengendalian dalam manajemen. Pengertian pengendalian manajemen menurut beberapa ahli. Menurut Schemerhorn, pengendalian atau pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Menurut Stoner, mendefinisikan pengendalian manajemen sebagai suatu proses untuk menghasilkan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang telah direncanakan. 4 langkah pengendalian menurut Mokler. 1. Menetapkan standar dan metode untuk mengukur presentasi. Kedua, mengukur presentasi. Ketiga, membandingkan presentasi sesuai dengan standar. Keempat, mengambil tindakan perbaikan. Jenis-jenis pengendalian. Pengendalian pendahuluan. Pengendalian ini memastikan bahwa sebelum kegiatan dimulai, maka sumber daya manusia, bahan dan modal yang diperlukan sudah dianggarkan, sehingga bila mana kegiatan dilakukan, maka sumber daya tersebut tersedia, baik menyangkut jenis, kualitas, kuantitas, maupun tempat sesuai dengan kebutuhan. Anggaran biasanya dipergunakan untuk kepentingan ketenaga kerjaan maupun menyangkut penunjangan sasaran prediksi tertentu. Yang kedua, pengendalian bersamaan. Pengendalian bersamaan terutama diimplementasikan melalui kegiatan kepenyediaan dari para manajer. Dengan melakukan pengamatan pribadi, secara langsung para manajer menentukan apakah pekerjaan berlangsung dalam cara yang ditetapkan oleh kebijakan dan prosedur perusahaan. Yang ketiga, pengendalian umpan balik. Sistem pengendalian umpan balik biasanya berfokus pada hasil-hasil akhir sebagai dasar perbaikan berbagai tindakan masa depan. Misalnya, laporan keuangan dari sebuah perusahaan digunakan untuk menilai kelayakan hasil-hasil historis dan melakukan penetapan keinginan membuat perubahan dalam peroleh sumber daya atau kegiatan operasional di masa depan. Proses pengendalian. Secara umum, proses pengendalian terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, mengukur kinerja yang sebenarnya. Yang kedua, membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar. Yang ketiga, mengambil tindakan manajerial untuk memperbaiki penyimpangan atau standar yang tidak memadai. Karakteristik pengendalian yang efektif. 1. Akurat. 2. Secara ekonomi realistik. 3. Tepat waktu. 4. Realistik secara organisasi. 5. Dipusatkan pada pengendalian strategis. 6. Terorganisasi dengan arus kerja organisasi. 7. Objektif dan komprehensif. 8. Fleksibel. 9. Diterima pada anggota organisasi. Perancangan sistem pengendalian.
Ada dua, yaitu lingkungan pengendalian manajemen, yaitu merupakan suatu proses. Dalam proses tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Yang kedua, proses pengendalian manajemen. Suatu proses pengendalian manajemen terutama berkaitan dengan perilaku. Proses ini melibatkan interaksi antar manajer dan manajer dengan bawahannya. Metode pengendalian anggaran. Menurut Keynes, ada 5 metode pengendalian anggaran, yaitu 1. Partisipasi penyusunan anggaran. 2. Kejelasan sasaran anggaran. 3. Evaluasi anggaran. 4. Umpan balik anggaran. 5. Kesulitan sasaran anggaran. Jenis-jenis anggaran. 1. Anggaran operasional. Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang merencanakan semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan selama satu periode tertentu. Karena itu, anggaran operasional mencangkup 1. Anggaran pendapatan, merupakan rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan selama satu kurun waktu tertentu. 2. Anggaran biaya. Anggaran biaya merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. 3. Anggaran laba. Anggaran laba adalah besarnya laba yang ingin diperoleh perusahaan selama satu periode tertentu di masa mendatang. Anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasional perusahaan. Ada beberapa anggaran keuangan. Yang pertama, anggaran investasi adalah rencana perusahaan untuk membeli barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka panjang. 2. Anggaran kas adalah rencana aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. 3. Proyeksi neraca adalah kondisi keuangan yang diinginkan perusahaan selama satu periode tertentu di masa mendatang. Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah pengendalian itu kegiatan yang dilaksanakan dalam proses manajemen. Tidak akan membawa hasil yang berarti kalau kita tidak segera diikuti dengan tindakan pengendalian. Dengan demikian, bisa kita katakan bahwa fungsi ini memiliki kedudukan penting dalam kegiatan manajemen, karena dengan pengendalian yang baik atau efektif merupakan jaminan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana akan tercapai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan materi atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Fisman Bedi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.